Ada sih, betul. Hai Ziganers, kembali lagi bersama aku Heretsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang memiliki video seram yang nyata bisa kirimkan langsung ke Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini dari Nur Abiah Salsabila. Tonton videonya di TikTok katanya. Ada yang viral mungkin TikTok ya. Oke, di jalanan ya. Jam 12 malam ya. Kayak di luar negeri lah jalanannya ya. Iya. Oh, ada yang diam di pinggir jalan dan itu putih-putih ya. Kayak pocong tapi kayak kuntilanak juga ya. Iya, tapi ada tangannya Kak. Ini tuh 60 km tapi kayak lambat banget, apa di slow motion gitu ya. Slow mo kayaknya Kak. Iya ya. Dan ini bagus banget sih videonya gitu. Apakah AI atau bukan gitu? Karena kalau AI sih suka ada yang cacat ya. Iya. Tuh pergerakannya sih mulus sih. Kayaknya sih asli gitu. Okay. Dan ini ada tangannya kan, kayaknya tangan sih, gak tahu lipetan baju gitu. Tapi kalau misalkan orang ngapain jam 12 malam diam di pinggir jalan, gak di bawah lampu juga gitu kan ya? Jadi gelap-gelapan. Gelap-gelapan. Oke. Nah tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini kuntilanak atau pocong gitu? Oke, saya nggak tahu ini di daerah mana ya, di dalam atau di luar negeri. Cuman yang jelas posisinya untuk asal saya tidak merasakan energi itu, dan ini mungkin benda lahir aja atau orang aja gitu. Oh yang ini? Yang putih itu. Kemungkinan ya kalau di luar sana, maaf ya, ada yang suka stres sendiri gitu loh, jadi jalan-jalan malam. Okay. Mungkin juga si pengendara mobilnya tuh kenceng kan? Ya. Gitu kan, jadi sekilas aja pas lihat rekaman, oh ada gitu kan? Tuh. Oke. Ini kayak menghilang tuh mungkin karena terlalu cepat ya. Cepat ya, ke pinggir sih ya. Betul, tuh. Itu objek aja sih orang. Objeknya. Oh, ada gadget gitu kan ya maksudnya. Bisa jadi sih kayak gitu. Oke. Mungkin AI juga bisa sih Kang ya. Bisa jadi. Karena grafik videonya kayak aneh gitu ya. Betul, dan mungkin ya saya juga tidak merasakan hal kayak astral. Betul, gitu ya. Energinya. Dan juga barusan ada koordinat titik maps ya, mungkin bisa kalian searching apakah sama jalanannya gitu kan ya. Ini dari Fitzy. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini saya ada video tahun 2017 tepatnya pada saat Idul Adha. Pada saat itu saya bersama teman saya jalan-jalan malam di sekitar jam 2 pagi sambil mengabadikan momen untuk kenang-kenangan. Malah terlihat sosok putih di belakang pohon. Saya tidak tahu itu asli atau hanya halusinasi saja. Tapi anehnya pada saat itu saya dan teman-teman tidak melihat sosok putih itu. Oke. Pas Idul Adha ya. Iya, pas lebaran haji. Oh, rame ya. Takbiran kan ya? Oh itu sih. Oh itu. Malam-malam berlari. Tadi ya, putih-putih di depan mungkin itu ya. Nah ini sih, kayaknya ini. Tuh. Tapi cuman sekilas ya. Oke. Di pinggir pohon juga. Ini kan yang putihnya beda sih kayaknya ya. Yang di bawah. Terus itu yang di depan. Kayaknya lampu ya. Lampu itu mah. Tapi kayak bentukan juga Kang. Tuh. Nah, apa mau diterangin Kang atau cukup atau cukup gimana? Aja sih. Cukup ya. Iya. Udah kelihatan. Ini dua-duanya ada dua objek ya, yang putih. Yang pertama yang tadi kesorot di bawah, yang kedua yang di depan. Ini dua-duanya memang objek yang lahir aja, bukan hal metafisik ya. Jadi tidak ada jin untuk perwujudan di video ini. Tapi kalau ditanya saya tentang energi di sekitaran sana, ya di sini ada mitos, mungkin di sana ada mitos yang mungkin beredar di masyarakat. Sehingga jadi jalanan ini angker, kemungkinan untuk membuat video ini, di sini angker nih gitu. Oh, makanya berani banyakan gitu ya. Betul, kayak gitu. Kemungkinan kejadian penampakan di sini itu sangat sering sekali dan angker, sehingga ada penampakan yang kayak gitu juga dianggapnya asli. Ya, padahal kalau yang dari segi video ini bukan sih. Bukan ya. Oke. Emang mitosnya udah kemana-mana mungkin. Betul, ya. Udah menyebar karena ada energi itu, ada energi persepsi masyarakat yang berkumpul di sana dan menjadi bentukan jin gitu. Pantesan sih banyakan ke sana ya. Ini sumber TikToknya dari Desi Ratnasari. Siapa yang kalau ada di posisi ini malah kayak nantangin ya, sebetulnya gak maksud tapi ada aja gedeknya, lagi lapar malah dikerjain katanya ya. Lapar dijailin sama yang gak terlihat katanya ya.
Oke, jam 10 malam. Jailin kayak gimana ya? Oke. Ya objek si tetehnya cewek kan tadi ya? Ke dapur sih masak. Ke dapur. Ya emang kosong di sana mah. Oke. TV katanya nyala sendiri kan? Iya. Oh iya di depan itu ya, tapi nggak kelihatan TV-nya. Dan suaranya kerekam juga ya. Iya sih kabur. Oke, jadi kejadiannya tuh TV tiba-tiba nyala sendiri padahal pas dicek itu remote-nya ada di sofa kan. Ada di sini berarti ya. Iya. Dan ini posisi TV-nya mungkin di sini ya Kang ya. Betul. Dan katanya si TV-nya tuh bisa dinyalain pakai HP Android. Jadi aku juga bisa lah kayak gitu disambungin pakai aplikasi lagi. Dipencet nyala tuh nyala sendiri sih. Tapi pas mungkin bisa nggak sih dijalin sama suaminya? Suaminya Jail ini keterlaluan ya. Tapi ini jam 9 masih agak siang ya, setengah 10 lah. Masih. Tapi eksistensi itu udah mulai sih. Udah mulai ada ya. Untuk di video ini saya perhatikan ada energi astral yang mungkin asing datang ya. Kalau bisa saya persepsikan ini ada kiriman. Meskipun ini dari CCTV saya merasakan energi itu dan mungkin dari segi rumah tangganya tuh sering tuh berantem mungkin. Sering berantem dan panas-panasan terus. Dan masalah TV nyalanya ini kemungkinan besar ya oleh metafisik kalau saya lihat dari segi CCTV, tapi harus memang didalami lebih dalam ya. Oke. Cuman untuk sementara ini saya melihat video, ya ini ada metafisik asing yang datang dan mungkin ini sangat berbahaya sekali buat rumah tangganya sih. Datangnya tuh bukan tiba-tiba datang tapi disengaja mungkin ya. Ini disengaja. Jadi bukan datang sendiri sih kayaknya. Dan ini mungkin udah keseringan, terlalu sering mungkinnya, jadi sehingga si tetenya ini ya udah ada TV nyala tuh nggak dicek dulu. Langsung kabur aja gitu karena mungkin terlalu banyak eksistensi di sana gitu. Bukan sekali dua kali ya. Ya betul. Kalau misalkan masih sekali mah mungkin dia ngecek kok bisa nyala mungkin ya. Dia mah langsung kabur ke atas ya. Betul, berarti ini udah sering kayak gini, berarti dia udah paham lagi. Makanya pasang CCTV juga mungkin Kang? Ya bisa jadi kayak gitu. Dan ini juga ada pergerakan, biasanya CCTV bergerak kalau ada pergerakan kan? Betul, sensor gitu maksudnya. Itu kalau kiriman gitu tuh emang dari orang lain ya? Kalau udah suami istri gitu? Biasanya sih di orang yang kenal juga, di keluarga juga biasanya seperti itu sih. Jadi bagian keluarga juga bisa gitu? Bisa jadi, karena kan tidak mungkin orang yang tidak kenal yang ngirim kayak gitu tuh. Seseorang yang kenal mungkin ya? Ya, seorang yang kenal dan sakit hati biasanya kayak gitu. Oke. Berikutnya ini katanya terekam jelas kamera malam di hutan tangkap sosok kuntilanak utuh bikin merinding. Ini biasanya kalau utuh tuh ayam ya, ayam utuh, ini kuntilanak yang utuh ya. Iya sih, posisinya kamera trap buat hewan kan? Oh iya, buat ngelacak hewan ya. Oh itu jauh banget kan? Iya. Dia ngintip ke kamera. Ada sih, betul. Tapi kok bisa kayak ngelawan gravitasi gitu ya? Di bedeng gitu ya? Ke pinggir banget gitu ya? Oke, itu tuh untuk CCTV hewan ya. Keberadaan hewan apa mungkin yang dilindungi atau apa. Ternyata muncul lagi Kang di sisi yang satunya ya. Iya. Oh pindah-pindah, cepet banget pindahnya ya. Checking betul. Tuh. Itu matanya nyala ya. Iya. Kalau misalkan asli, kenapa astral tuh tertarik sama kamera ya? Iya. Apa ada gelombangnya gitu kan ya? Iya, dan dia menolehnya kayak yang apaan nih gitu. Iya. Ya sadar kamera lah gitu. Sadar kamera. Bukannya jin lebih pintar ya? Betul. Teknologinya ya? Ada sih beberapa. Nah ini aneh sih pergerakannya kayak gitu banget gitu kan kalau misalkan manusia. Nah, tapi ini CCTV nih Kang. Di hutan ya. Ini kalau saya perhatikan mungkin ini konten kreator ya. Konten kreator. Mungkin konten kreator dan mencurigakan ya. Iya betul. Dan dari segi pergerakan asalnya pun ini ya manusiawi banget lah ya. Dan dengan pakaian seperti itu dan mata-matanya seperti itu, ini manusiawi banget dan ini konten kreator sih. Cuman memang ada diantaranya kamera trap yang di hutan. Saya sebutin aja di Gunung Puntang pernah dulu rekan saya itu simpan kamera trap.
Dan memang tujuannya untuk melihat macan di sana. Oh, macan. Ya, dan memang ada macannya juga dan ada juga yang kerekam metafisiknya, cuman tidak dipublish waktu itu. Oh, oke. Karena tempat wisata ya Puntang tuh ya. Betul. Nah, itu sosoknya memang cewek, ya kita sebutnya Wewe Gombel mungkin ya. Bukannya di dunia lain juga pernah tayang ya di Puntang tuh ya? Kayak pernah ada gitu, kayak Iya sering sih yang ya? kayak gitu. Cuman kalau yang teman saya ini dia tidak dipublish yang metafisiknya, tapi yang dipublishnya itu yang memang ada hewannya macan. ya? Ada macan tutul kan di sana. Karena tujuannya ke sana ya, bukan ke Asra gitu ya, kontennya bukannya. Terus suka ada aja kamera trap itu yang ketangkap sih memang ada. Iya ya. Itu tuh pakai baterai kan atau gimana? Bisa ngerekam full kayak gitu? Ada khusus sih, cuman saya juga nggak pahamnya kamera itu kotak kayak apa ya, kayak kaleng Oh, gitu. disimpan di pohon gitu ya? Di pohon terus dikasih umpan biasanya. Oke. Buat datang gitu. Karena banyak juga yang settingan sih ya. Ya betul. Ini sumbernya dari TikTok Agung Setiaji. Ya. Kata siapa di tambang nggak ada cewek? Nih cewek rambut panjang katanya. Oh, iya. Orang tambang nih. Orang tambang ya, proyek nih. Jauh banget ternyata objek ceweknya ya. Iya, putih-putih ya. Putih, pendiam, perhatian gitu kan ya. Iya. Rambut panjang. Tinggi. Sosok laki-laki banget yang dicintai. Ya, idaman ya. Oke. Kalau misalkan ini prank settingan nggak mungkin terlalu jauh ya. Ya. Itu mah di zoomnya juga banget gitu. Dan juga di balik tanah yang udah di itu tuh dikeruk-keruk ya ke atas. Itu kan susah pasti menuju ke sana gitu. Ya. Oke. Nah, anehnya kenapa bisa kelihatan ya di zoom gitu? ya kalau misalkan ini saya perhatikan karena itu ini betul asli Astral dan memang bahasa jin di ke hutan di pedalaman itu terlalu padat seperti ini dan orang-orang proyek udah pada tahu juga sih hal-hal seperti ini dan ini sudah jadi hal yang biasa ya. Makanya bagi kalian yang tidak percaya dengan hal metafisik, cobalah jadi pegawai proyek di dalam hutan gitu ya. Pasti sering mendapatkan interaksi. Kalau di hutannya sehari 2 hari mah ya nggak akan ketemu gitu ya. Oke. Kalau misalkan di hutannya berbulan-bulan pasti insya Allah ketemu. Jangankan asal ya, kalau kalian misalkan ke hutan mau cari macan terutama. Oke. Kalau nginapnya sehari 2 hari ya jarang ketemu sih. Tapi kalau misalkan kalian hidupnya di hutannya berbulan-bulan pasti ketemu sama macan ya, apalagi sama metafisik seperti yang padat kayak gini gitu. Kalau orang proyek udah pada tahu sih, udah santai lah gitu. Untuk orang yang nggak percaya mungkin ya, karena mungkin sehari 2 hari pulang nggak ada apa-apa aman gitu kan. Ya. Coba sebulan 2 bulan mungkin gitu kan ya ibaratnya. Itu. Yang jadi masalahnya di kita ketika ada orang yang naik gunung baru seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah menjas gunung itu seperti itu. Oh. Kalau saya dari dulu tuh memang di gunung udah berbulan-bulan, jadi tahu seluk-beluk gunungnya. Saya tahu di gunung itu ada peri, terus saya tahu di gunung itu ada metafisik, ada binatang-binatang. Ya karena saya mengalami gitu. Hal-hal seperti itu. Mungkin yang naik gunung itu juga tahu Kang ada gaib, cuman mungkin mensugesti para pendaki jangan sampai fokusnya tuh ke hal gaibnya mungkin biar selamat ke dirinya mungkin ya. Ya justru lebih baik kita gunung dijaga oleh hal gaib iya. supaya dijaga Aman kesakralannya aman ya. Kalau dijaga sama manusia kebanyakan sampah di mana-mana gitu. Aduh, tumbangnya itu jadi banjir ya. Ya betul. Lebih baik sakral ya, jadi mistis. Betul. Tapi aman terjaga ya. Iya. Makanya sebetulnya logika mistika itu adalah sesuatu yang rasional, cuman kita nggak paham aja kalau tidak didalami gitu. Betul. Serba salah ya. Lebih baik apa adanya ya. Ya betul. Video berikutnya nih. Ini di luar negeri nih, kayaknya di India nih Kang. Nah, pelindapan ya. Iya. Nah. Oke. Memanjang ya. Apa nih di pohon ya. Tuh. Pinggir pohon ada yang kayak gitu-gitu. Ini apa ya? Soalnya agak aneh nih pergerakannya. Soalnya di India kan nggak mungkin pocong ya. Tapi bisa jadi juga kan karena ada yang dikapani juga di sana. Tuh dia ke jalan. Tapi itu kayak ada rambutnya ke depan Kang. Dia menjauh. Tapi oke. Pergerakannya aneh ya di awal. Iya. Kayak mau keluar tapi ragu gitu. Oke. Ini ada yang ketangkap sama saya. Ini di Prakash Nagar Highway. Kurnool. Ya. Oke. Oh iya. Ya. Panggil. Dia nengok. Dari jauh berarti udah kelihatan ya. Ya udah ngeh. Pemotornya ya udah ngeh dan di zoom. Mungkin takutnya begal gitu. Oh iya benar. Tapi itu gerakannya awalnya memanjang gitu ya? Iya aneh ke atas. Sih. Ya aneh gitu. Iya dia tahu dari duduk dia berdiri atau gimana sih, jadi kayak memanjang.
Atau bukitnya bawah ya, itu tuh bawah tuh bukit, dia naik ke atas gitu. Nah kayak gitu. Nah, tapi yang jelas mungkin hantunya beda sama yang di Indonesia. Tapi mungkin pocong jarang ada sih ya. Hantu-hantu di India tuh kayak orang yang pakai apa sih baju itu tuh, baju India ciri khasnya gitu ya. Oh iya, baju tradisionalnya Iya gitu. betul. Nah, apakah ada aura-aura jinnya atau manusia sih Kang ini? Ya. Ini kalau saya perhatikan orang yang mendalami keilmuan tertentu ya, sehingga badannya ini terpenuhi oleh hal metafisik. Kalau di India sana hal-hal seperti itu sangat kental sekali ya. Dewa gitu ya? Iya, ada sesuatu yang mungkin di luar nalar sedikit aja atau di luar kebiasaan manusia sedikit aja bisa jadi Tuhan di sana. Iya betul. Ya tapi tidak tidak semua, cuman posisinya kebanyakan gitu ya. Dan ini orang sedang mendalami suatu keilmuan dan memang ada energi astral di dalam orang tersebut gitu. Kalau di kita bisa dibilang kayak ngulik ilmu dan pemujaan juga bisa sih. Betul. Karena ini udah bercampur dengan hal metafisik juga. Oh iya, tapi di sini juga kayaknya sama deh Kang, ada sumber air yang misalkannya tiba-tiba muncul langsung diminum airnya, padahal kan bisa mengandung bakteri katanya. Itu yang kemarin viral di Sumatera Barat ada sinkhole ya. Oh iya yang langsung, di sawah tuh. Langsung diminum itu ya, baca doa Bismillah semoga sembuh katanya. Iya, siapa tahu di sananya ada kandungan gas atau apapun iya, itu lah ya. Betul. Takutnya gitu. Ini kiriman VIP lagi ya dari Sugih Pret. Siap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, minta tolong video saya ini di reaction. Ini rumah banyak kejanggalan Kak. Dulu bapak saya disantet sampai-sampai gak ada yang sanggup mengobatinya. Sampai bapak saya jadi almarhum ya. Dan apakah masih ada efeknya dari kejadian itu? Soalnya ibu saya sering sakit juga sama saya juga, usahanya rasanya sulit katanya ya. Iya. Nah terus dulunya ada ular gubuk malam Jumat pas maghrib di rumah saya dan dibatikan sama almarhum. Dari situ baru mulai sakit. Dibatikan tuh gimana ya? Dibunuh mungkin. Oh oke. Oh dimatikan itu dibatikan. Iya dibatikan. Apakah rumah saya masih ada makhluknya Kang? Ini video lengkapnya rumah saya. Siap. Kok bisa tahu bapaknya disantet ya? Mungkin sakitnya tuh aneh gitu atau gimana, ada kejadian mungkin. Ini rumahnya ya. Oke. Siap. Oke, ini bagian dalamnya. pertama ya. Ini luar mungkin. Oh dari luar. Takutnya efek santetnya masih ada gitu ya. Iya. Soalnya ke ibu tuh jadi sakit-sakitan, ke dia juga usahanya jadi nggak lancar. Okay. Siap. Oke, dan ini foto si kakaknya sekarang ya. Dan ini yang ngirimin katanya usahanya gak lancar. Terus ada foto ibunya yang suka sakit-sakitan Kang. Siap. Bapaknya udah almarhum mungkin ya. Oke. Sih. Ya siap. Dari segi tadi rumah yang saya perhatikan nih ya, dari segi rumah dan dari segi orang-orangnya gitu. Ini memang ada keterkaitan dari rumah dan orang tersebut, kenapa bisa sakit-sakitan dan sebagainya. Mungkin kalau dari si ibu itu memang faktor dari usia juga berpengaruh ya. Dan memang ada hal metafisik yang masih berkeliaran di sana. Kayaknya ini udah beberapa kali diobati sih oleh orang spiritual, cuman mungkin belum terlalu bersih semua ya. Coba kamu naik ke atap ya, cari di atap itu kayaknya ada buhul deh, kayak di atap parak tuh ya. Bukan di gentengnya tapi di paraknya, cari naik ke atas, di situ ada buhul, pokoknya cari aja pasti ada. Dan kalau ada bakar aja sih. Terus baca doa sebisa kamu ya. Dan memang ini harus dibersihkan secara intens semua supaya ruatannya bagus dan penjagaannya bagus, karena kalau misalkan meskipun dibuang tapi tidak dikasih pagar gaibnya nanti akan balik lagi. Ya harusnya saya sarankan sama orangnya yang tepat sih untuk yang kayak gini-gini, jangan yang asal-asalan. Berarti langkah awal emang harus nemu dulu buhulnya gitu di atas itu ya, terus dibakar. Habis itu nggak selesai ya, harus diruat lagi ya. Harus diruat lagi dan ini saya kasih yang buat apa ya, yang buat penjagaan yang simple yang bisa kamu buat aja kali ya. Kalau kamu muslim, sediakan air dan garam ya. Jadi air buat diminum, garam buat ditebar di sekitaran. Nah kamu tirakatnya baca sholawat nariyah 11 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Udah gitu aja, tiupin ke air dan ke media garamnya lalu ditabur di sekitaran. Itu sih yang simpelnya ya. Yang simpelnya ya. Tapi itu yang kayak P3K ya untuk
Yang awal-awal mungkin ya, tapi butuh lebih lanjut mungkin ya Kang ya. Ya lebih baiknya betul lebih lanjut sama orang yang tepat untuk membersihkan ini semua. Itu untuk penangkal aja. Nanti airnya diminum, garamnya ditebar di sekitaran. Mudah-mudahan ya sehat selalu ya. Mungkin pas awalnya targetnya ke ayahnya kan udah tiada ya, tapi masih ke bawahnya ya kayak ke ibunya, ke ininya ya. Kalau saya perhatikan nih bukan ke orang ya, tapi lebih ke satu keluarga. Nah di keluarga tersebut ada orang yang apes, yang mana itu kena gitu. Oke. Jadi bukan langsung ke ayah bukan sih. Kalau saya lihat ini ke semua. Jadi ingin kayak menutup dari segi rezeki nih. Kalau kata orang Sunda bocor pabiasan supaya rezekinya tidak lancar dan lain sebagainya. Cuman ketika metafisik ini masuk, milih orang nih di satu rumah ini mana yang apes itu yang kena duluan gitu. Oke. Ya harusnya ini diobati lebih lanjut sih. Ngeri ya. Kalau misalkan terus nggak percaya apalagi kayak gitu ya. Ya bakalan terus mungkin ya. Ya justru yang paling sulit itu orang yang tidak percaya tapi mengalami hal seperti itu. Orang yang kayak gitu tuh biasanya dia kena dengan santet tapi susah untuk disembuhkan. Nah bagi orang-orang yang kayak konten kreator dan lain sebagainya yang tidak percaya santet, sebetulnya itu mereka tuh hanya untuk konten aja. Tapi dalam hati kecilnya mereka juga percaya karena mereka juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Ya jadi untuk di depan kamera mereka tidak percaya, itu hanya untuk konten saja sih. Itu beberapa orang yang saya temui yang di kontennya itu dia tidak percaya metafisik. Karena juga ada yang bilang kalau yang merah itu ya Kang, kalau santet dari racun katanya dia sudah hafal pakem lah ya semuanya. Tapi dia juga ada percaya santet gaib, tapi kayaknya cuman beberapa persen gitu. Ya, kayak gitu sebenarnya. Contoh dia tuh pernah dia kolaborasi dengan salah satu ustadz peruqyah ya. Dan ustadz peruqyah ini menemukan buhul-buhul dan lain sebagainya. Itu mau bisa ditapikan kayak gimana gitu. Iya sih ya. Jadi pada intinya mereka itu memang konten doang gitu ya. Tapi dari segi lahiriah gini mereka juga ada ketakutan tersendiri. Ada percaya juga sih sama lah. Oke, itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.